Shalom, saudara terkasih. Pembacaan ayat firman Tuhan kita terambil dari Mazmur pasal 3 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Tema kita pagi ini adalah kesusahan dan keyakinan. Kita melihat bahwa Daud sungguh ada dalam keadaan yang sangat berduka saat itu. Dalam pelariannya, ia mendaki Bukit Zaitun, menangis terseduh-seduh dengan kepala berselubung dan berjalan tanpa alas kasut. Walaupun dalam keadaan begitu rupa, ternyata ia masih juga mengarang mazmur yang menghibur. Ini, ia menangis dan berdoa, menangis dan bernyanyi, menangis dan percaya. Inilah yang dinamakan menabur dengan air mata. Apakah semacam ini? Bapak Ibu yang terkasih, adakah di antara kita yang menderita? Maka baiklah ia berdoa. Bahkan baiklah ia menyanyikan mazmur-mazmur. Baiklah ia menyanyikan mazmur ini. Adakah di antara kita yang menderita oleh karena anak-anak yang tidak patuh dan taat? Daud juga merasakannya. Namun hal itu tidak menghalang-halangi sukacitanya di dalam Allah atau membuatnya tidak bergairah menyanyikan nyanyian suci. Daud saat itu sedang ada dalam bahaya yang sangat besar. Persekongkolan melawannya sudah matang. Bahkan pihak yang berusaha menghancurkannya sangatlah menakutkan. Dan masalah ini sungguh tak terperikan karena anaknya sendiri yang berada di dalam semua kisah persekongkolan ini. Namun pada saat itu ia tetap menaruh hatinya kepada Allah dan semakin menguatkan diri di dalamnya. Mara bahaya dan ketakutan haruslah mendorong kita kepada Allah, bukan malah menghalau kita menjauh daripadanya. Sepertinya rasa amarah di dalam diri Daud bisa semakin meledak karena amarahnya ini semakin disulut oleh orang-orang yang justru dari mereka ia mempunyai alasan untuk mengharapkan hal-hal yang lebih baik, yaitu dari anaknya yang sangat disayang. Untuknya mungkin dia berharap dengan anak ini dia memiliki masa depan yang terbaik, dan bukan hanya dia tetapi Israel. Tetapi rupanya anaknya lah yang menjadi pelopor dari keadaan kesulitan ini. Dari rakyatnya yang ikut bergabung di dalam kudeta ini, dia bisa menjadi marah karena Daud telah menjadi berkat yang luar biasa bagi rakyatnya ini, menjaga negara dengan keamanan, menjadi pahlawan, melindungi. Hal ini tidak bisa tidak dibencinya. Apa yang dibencinya? Bahwa orang-orang yang dikasihnya ternyata melawan dia. Dan keadaan ini sudah cukup untuk membuat orang lepas kendali. Namun Daud sama sekali tidak terjebak untuk mengungkapkan kemarahan dan kebencian dengan cara yang tidak baik. Malah ia sangat tenang sehingga bisa menjalankan tindakan-tindakan ibadah yang menuntut ketetapan hati dan kebebasan pikiran yang besar. Ketenangan pikirannya ditunjukkannya melalui roh yang mendatanginya, roh yang menguasai hidupnya, sehingga setiap pikiran, perkataan, dan perbuatannya adalah tindakan yang menguatkan dirinya untuk percaya bahwa tangan Tuhan yang perkasa akan memberikan perlindungan bagi setiap orang benar. Roh itu pula yang membuat Daud tidak melakukan tindakan-tindakan pembalasan, tetapi kerendahan hati untuk menerima segala sesuatu yang tidak diharapkan.
Bapak Ibu yang terkasih, kekuatan Kristen yang sejati lebih terdapat dalam keamanan dan ketenangan pikiran yang berasal dari Tuhan. Dalam menahan dan menanti dengan sabar, daripada dalam keberanian nekat yang mengandalkan pedang di tangan, sehingga bukan kebaikan yang turun malah menghancurkan dan melukai. Hari ini, saudara terkasih, apakah engkau sedang dalam tekanan yang besar, melarikan diri dari suatu keadaan dengan ketakutan dan mungkin kemarahan? Ataukah orang-orang di sekitarmu mulai menentang dan melakukan hal-hal yang menjatuhkan dirimu? Maka Daud mengingatkan bahwa kita memiliki perisai kehidupan yang mengelilingi kita. Jangan keluar dari perlindungan Tuhan. Segeralah berlari kepadanya dan jadilah tenang. Supaya kita semua dapat melakukan dan membuat pilihan tindakan yang terbaik untuk masa depan kita. Hari ini, selamat menikmati perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.